Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, pengikutnya sampai akhirul zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta kudrat dan iradatnya, alhamdulillah kita masih bisa mengikuti kegiatan di pagi ini, hari Minggu ini, yaitu pengajian di hari Ahad. Kita singkat dengan sebutan jihad, pengajian di hari Ahad. Ya, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat, karunia, kekuatan, kesehatan, kesabaran, kemauan untuk belajar kepada pengetahuan ini. Sebab yang namanya ilmu, pengetahuan itu sangat penting bagi kita sekalian. Betul? Masih pada tidur ini? Betul? Betul. Ya. Ini adalah wajib kita tuntut. Kenapa? Ada ungkapan di dalam hadis, orang yang beramal tanpa berilmu atau tanpa memakai ilmu, maka amalnya tertolak. Contoh, kita mengerjakan sholat tidak tahu ilmunya, maka sholatnya tidak diterima. Keur sholat dua klik, ya, lihat kiri lihat kanan, ya kasepnya, sholatna mau diterima. Keur sholat babatukan mau diterima sholatna. Keur sholat nah, batuk asli mah boleh, nggak apa-apa ya. Saat jangan diikutin sama yang lainnya. Aya nu hiji batuk, babatukan kabeh. Nah, lagi sholat buang angin, hitutnya saletik we, misalkan. Sholatnya tidak akan diterima. Nah, makanya kita harus tahu ilmunya.
Maka dari itu insya Allah pada pagi ini kita belajar tentang sholat tersebut. Dan alhamdulillah kita sedang membahas tentang rukun sholat. Ya, ini kita bahas ya. Kemarin kita sudah menyebutkan rukun sholat, baik yang 13 ataupun yang 17. Hebat kan? Ya, itu tidak jadi masalah. Ya, coba lihat di dalam sholat itu ada niat. Ada apa? Niat. Sing tarik saya tik ada apa? Tarik ting. Ya. Ada niat. Kemudian takbiratul ihram. Apa artinya takbiratul ihram kemarin? Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kalau berdiri sebentar mah apa namanya ya? Tidak bangun dari ruku. Ya. Nah, ada dua kata, takbir dan ihram. Takbiratul ihram karena bagi setiap orang yang sudah mulai sholat membaca takbiratul ihram, jadi sudah mulai sholatnya, kemudian baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka diharamkan. Jadi, ihram itu diharamkan baginya segala sesuatu yang tadinya halal, yang asalnya halal menjadi haram ketika sesudah takbiratul ihram. Arti haram di sini adalah tidak boleh. Ya, apa saja? Makan, minum. Itu kan jadi nggak boleh. Kalau sudah takbiratul ihram, jadi ihram itu mengharamkan. Takbir itu Allahu Akbar. Ya nengnya, neng. Takbir itu Allahu Akbar. Ihram itu mengharamkan. Jadi setelah takbiratul ihram ini kita diharamkan mengerjakan sesuatu di luar dari rukun sholat atau ketentuan sholat. Ya. Nah, apa saja? Tadi tidak boleh makan. Makanya sebelum sholat kita diwajibkan berwudu dulu, suci dari apa? Najis dan hadas. Ya, hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, ketika berwudu berkumur-kumur makanan yang ada di mulut, maka akan hilang atau dikeluarkan. Jangan sampai sedang sholat ngemut permen, ngegelom permen, ya nggak boleh. Jangankan permen, ada nasi ini dinyelap, ya dibuka sama lidah, digilir-gilir, keluar nasinya, terus digigilan, terus ditelan, sholatnya batal. Itu masih terasa manis. Tadi sudah minum jus misalkan ya, atau sudah minum bukan nama etanya, minuman yang manis ya, ya cucu gitu ya misalkan ya, minum cucu. Nah,
masih terasa manis. Langsung sholat, Allahu Akbar. Sholatnya batal, ya. Kemudian makan nasi, bersolat pas sujud aya naon? Aya piring langsung nyuap pula. Atau disimpan aya ciki di depan keur salat cokotela am. Nah, ini tidak boleh karena haram kan takbiratul ihram teh. Makan, minum, berbicara, membaca bacaan selain bacaan sholat itu tidak boleh, ya. Jadi haram. Makanya disebut takbiratul ihram. Mengerti? Enggak. Di mana enggaknya? Enggak tahu. Sekali lagi, takbiratul ihram singkatnya gini. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan sesuatu yang asalnya halal. Sekali lagi, Neng. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan sesuatu yang asalnya halal. Ataupun takbir yang melarang sesuatu yang asalnya boleh. Berarti contoh makan asalnya boleh nggak? Boleh. Halal nggak? Tapi kalau udah sedang sholat boleh nggak makan? Nggak boleh. Nggak boleh itu karena sedang sholat, ya gitu. Nah, sesuatu terus yang lain selain dari gerakan sholat dan bacaan sholat juga haram. Kalau sholat kajeleng misalkan, itu nggak boleh itu, ya, sedang sholat. Nah, gitu. Jangankan yang gitu gagaro baca, itu nggak boleh ya, karena bisa membatalkan sholat. Biar tahu, makanya kita bahas lagi. Itu takbiratul ihram. Kemudian berdiri. Apabila mampu untuk berdiri. Jadi kalau tidak mampu berdiri, boleh sambil duduk sholat. Boleh. Kalau nggak mampu berdiri. Kalau nggak mampu duduk, boleh sholat sambil tidur? Nggak boleh. Sholat sambil tidur. Teringat tidur mah. Jangankan tidur, nunutan juga tidak boleh. Tapi bolehnya sambil berbaring, ya. Oh, sambil tidur mah nggak boleh. Oh, tiduran. Hebat sih, apa? Anak-anak cekas ada itu. Ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Hafal surat Al-Fatihah? Apa banyak enggak? Sampai ikhlas ya. Baca surat Al-Fatihah ya, ini wajib. Makanya harus hafal surat Al-Fatihah itu sesuai dengan rukun cara membaca Al-Qur'an. Jadi harus benar eta membaca surat Al-Fatihah. Nah, permasalahannya dari mana baca surat Al-Fatihah? Apakah dari ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ ataupun dari mana? Dari bismillah. Ya. Gitu. Dari bismillahirrahmanirrahim. Nah, namun
dari bismillah itu ada yang dikeraskan bismillahnya, ada yang dipelankan. Contoh, ada yang orang-orang sholat ini Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Jadi bismillahnya tidak dikeraskan. Ya. Bismillahnya tidak dikeraskan, tapi baca bismillahnya itu di dalam hati. Jadi bismillahnya dalam hati. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu dibaca bismillahnya. Ada juga yang dibaca secara langsung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus sampai malam tadi. Ya, nggak apa-apa. Kalau di Mekah kedengarannya seperti itu langsung Alhamdulillah. Kalau di Mekah ya. Kalau di Indonesia jarang seperti itu. Tapi ada juga yang tidak disebutkan. Nggak apa-apa ya. Semuanya ada dasarnya. Itu surat apa namanya? Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini menjadi rukun. Rukun itu artinya harus dilakukan, harus dibacakan, harus dikerjakan. Setelah baca Al-Fatihah, ini rukunnya ya, adalah ruku. Ruku. Apa artinya ruku? Apa nih? Iya, benar. Neng Mira ya. Ruku itu adalah membungkukkan badan. Nanti kita praktekkan ya. Ini teorinya dulu. Jadi dibungkukkan. Ketika bungkuk tidak boleh setengah-setengah. Iya, tidak boleh terlalu bawah. Tapi disesuaikan. Segini teh pinggang cukup segitu. Ya. Makanya tangan itu menahan, menyangga, disimpan di lutut. Itu pas. Kalau disimpan di lutut. Jangan disimpan di mata kaki. Kalau disimpan di mata kaki ya gitu ke bawah. Ya. Juga jangan disimpan di paha. Dan jangan disimpan di samping. Nah, melutut, sujud, ruku disimpan di samping, terlalu ke bawah nanti. Harus menyangga. Ya. Enak saja ketika ruku teh gini enak ya. Disangga oleh tangan yang mengenai lutut. Nah, itu ya. Itu ruku. Nah, di dalam ruku disunahkan membaca Nah, itu teh disebutnya apa? Capi-api disebutnya apa yang urusan teh? Neng, yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi disebutnya apa? Bacaan awan anak.
Kalau subhanallah bacaan apa itu? Ya, itu disebutnya bacaan tasbih. Jadi ketika ruku itu kita membaca tasbih. Ya. Minimal kita membaca subhanallah. Subhanallah. Boleh itu. Ya. Atau membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana, coba baca. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sekali lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nih bacanya gini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Coba. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, itu. Jadi bacanya gitu, bukan subhana rabbiyal azim, lepat otaknya. Tapi ditasib ge. Rabbiyal azimi wa bihamdih. Ditasib ge. Artinya apa? Halo? Nggak tahu? Subhana artinya maha suci Allah. Robbi adalah Allah atau Tuhan. Maha suci Allah. Subhana rabbiyal azimi, yang maha besar atau yang maha agung. Wa bihamdih, dengan segala pujiannya. Ya, itu bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, ya jadi yang kelima itu ruku sambil tumanina. Yang keenam i'tidal sambil tumanina. Apa i'tidal itu? Berdiri setelah ruku. Ya, hebat. Bangun dari ruku. Sekali lagi, i'tidal itu artinya apa? Berdiri setelah ruku. Ya, berdiri setelah ruku. Itu i'tidal. Kembali ke posisi berdiri. Itu yang bisa berdiri. Yang nggak bisa berdiri ya sambil duduk saja. Begitu, ya. Itu i'tidal. Yang berikutnya i'tidal sambil tumanina, berserta tumanina. Tumanina itu artinya apa? Nanti sejenak, tidak melakukan gerakan. Nah, ketika beriktidal kemarin dicontohkannya. Jadi tangannya jangan gini, Neng. Sami Allahu liman hamidah. Makanya ketika pas tangannya ke bawah langsung Sami Allahu liman hamidah. Ya, diam. Jangan bergerak-gerak. Selanjutnya sujud. Apa? Sujud. Berapa kali sujudnya? 2 kali.
Ai sujud teh artinya apa? Neng, sujud artinya apa? Sujud. Eta mah tengah golean. Coba posisi sujud gimana? Sujud. Kakinya gimana? Nah, nanti kita praktekkan juga ya. Sujud itu yang kena ke tempat sujud apa? Paha, hidung, tangan, Mulut, telapak tangan, telapak tangan, buang kaki, jari kaki, Jidat. ya jidat. hidung, Apalagi? Makanya syarat sujud itu ada 7. Ada 7. Ya. Coba dihitung yang 7. 1 adalah meletakkan jidat, ta'ar atau tarang. Ya, 1. Ingat kan itu ya. 2, tangan, meletakkan 2 telapak tangan. Jadi bukan tangannya, telapaknya. Ini jangan kena. Lutut, apa namanya? Sikut jangan kena ke bawah. Hanya jadi telapak tangan yang kena. Nah, gitu ya. 2 telapak tangan. 3, meletakkan 2 lutut. Jadi lututnya harus dikenain, neng, diletakkan. Nah, ini diletakkan ya. Jadi kena, gitu ya. Nah, itu 2 lutut. Yang keempat, meletakkan 2 telapak jari. Jadi jari-jarinya itu diletakkan. Ulah kaluhur pan. Mensolat ulah kaluhur. Pas ruku sujud itunya diletakkan. Jadi berapa tuh? Dihitung nggak? Dihitung nggak? Apanya kumaha? sujudnya dihitung. Sujudnya dihitung. Apanya? Yang diletakkannya, Ada 7. Perhatikan nih, ada 7 itu. Ada 7 anggota sujud atau persyaratan dalam sujud. Yang diletakkan pertama adalah jidat. Kemudian 2 lutut dulu. 2 tangan benar. 2 tangan. Jadi berapa tuh? 3. Kemudian 2 lutut. Jadi berapa? 4, 5. Dan satu lagi Hidung, 2 jari kaki. hidungnya nggak kasih rebut. Nah, hidung itu tidak termasuk kepada persyaratan sujud. Ya. Tapi sebab gini, ada yang hidungnya mancung sehingga Bapak, ada yang hidupnya katincak muning. Jadi susah meletakkannya. Ya. Nah, jadi hidung ini tidak menjadi persyaratan. Yang menjadi persyaratan ya, Neng ya. Yang jadi persyaratan itu adalah jidatnya. Saya sebagai jidatnya. Iya. Makanya ketika sholatnya begini, untuk ahwat juga wat ya, jidatnya itu tarangna jangan ketutupan ketika sholat. Makanya nyimpen kopiah teh lain kieu.
atau mukena, jangan sampai begini menutupi jidat. Ya. Tapi harus ke atas. Begitu. Ya. Jadi jidatnya harus diletakkan di tempat sujud. Jadi kayak gini, Pak. Enggak terlalu gitu, ke atas sih kayak Bapak. Makanya jangankan mukena atau kopiah. Ya. Rambut pun tidak boleh menghalangi ke sini. Ada rambutnya yang panjang kan ya, ini laki-laki rambutnya panjang nya, pas sujud teh kena terhalangi, itu sholatnya tidak sah. Ya, nah, kenapa? Karena harus diletakkan, harus kena ke tempat sujud. Ini untuk ahwat ya, lo neng wat tahu kan wat cicing wat ya ahwat. Jadi mukena teh jangan menutupi jidat, jangan sampai gini mukenanya. Ataupun ada sesuatu kerudung, misalkan mukena keluar kerudungnya ke hanap ya, siputnya ke hanap siputna ya. Jadi jangan, itu sholatnya tidak sah. Nah itu kan ketika sholat itu meletakkan jidat, dua telapak tangan, apalagi dua lutut, apalagi ya jari-jari kaki. Ulangi lagi, oke, biar sama. Ketika sujud itu harus apa yang diletakkan? Dua hiji. Iya lah, jidat dulu, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua jari kaki. Jadi jari kakinya. Tah, ketika sholatnya gini neng, Pak, ya, pas sujud teh, dikiekeun dua nana, bukan ke atas ketika sujud teh. Atau ketika sujud disilangkan kakinya, itu tidak sah. Kudu kieu. Ya, makanya ini harus belajar. Ya, neng, tak gituan we neng ya. Harus belajar ya, biar tahu. Nah, kemudian apa? Duduk antara dua sujud sambil tumanina. Sujud sambil tumanina. Ruku sambil tumanina. I'tidal sambil tumanina. Nah, itu yang dilakukan. Nah, jadi itu ketika sujud. Ya, safenya. Saf. Usapan. Nah, jadi itu ketika sujud itu harus mengenal. Dia duduk antara dua sujud. Nah, ketika duduk antara dua sujud, lihat nih. Ini kaki ya. Kakinya seperti ini. Ya, kaki yang kanan. Ini kaki yang kanan. Ya, seperti gini, ini kaki kanan. Kaki yang kiri begini. Didudukin. Nah, begitu. Ya. Coba lihat. Coba lihat. Nah, gini. Ini ketika duduk antara dua sujud. Jadi begini. Ya. Bukan begini. Tapi banyak kok kayak gitu. Makanya harus belajar ya. Dengan belajar harus tahu. Juga bukan gini. Si Abah.
Atau gini. Nyeri gitu mah. Aku mah biasa suka kayak gini. Nah, salah itu. Nanti harus gini. Kakinya ya gini, yang kanannya coba, kanannya gini, yang kiri didudukin. Nah, ini harus latihan. Ya kalau nggak latihan suka sakit dulu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, ya itu enak. Udah biasa gimana? Harus gitu ya. Kurang angkat tetap jadi lurus ini tuh. Jadi bukan gini sakit. Justru enaknya lurus gini. Ini ketika duduk antara dua sujud. Kemudian duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Bagaimana duduk tahiyat akhir? Nah, begitu. Neng, eta wat. Duduk tahiyat akhir gimana coba? Nah, itu. Disebutnya itu duduk apa? Disebutnya duduk tahiyat akhir. Namanya ini di sekolah sudah belajar. Duduk tawarruk. Namanya duduk tawarruk. Belakangnya ka. Kalau duduk tahiyat awal sama dengan duduk antara dua sujud. Duduknya namanya duduk iftiros. Iftiros. Ya, itu duduk tahiyat awal. Kemudian membaca tahiyat akhir atau tasahud akhir. Bagaimana at-tahiyatul? Coba tahiyat. Coba duduk tahiyat. Gimana duduknya? Duduk tahiyat akhir. Sep. Duduk tahiyat akhir. Gini. Sep. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Ya. Bukan gitu duduknya. Kita menghadapan. Ya. Salah duduknya tahiyat akhir gimana? Nah. So, baca. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah, segitu dulu. Nah, yang barusan yang terakhir dibaca adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada juga yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak pakai sayyidina. Boleh. Itu namanya bacaan sholawat. Tapi enggak boleh diganti dengan yang lain karena ini ketentuan dalam sholat. Misalkan diganti dengan sholawat munfarijah, nggak boleh. Ya. Tapi tetap bacanya gitu. Minimalnya
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bacaan apa namanya? Sholawat. Selanjutnya membaca salam. Assalamualaikum. Itu adalah rukun. Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan makmumnya. Nggak usah dijawab ya. Itu bacaannya. Ya. Pas ke muka dilempar ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lempar ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, atau assalamualaikum cukup. Itu namanya salam. Yang ke-13 adalah tertib. Apa artinya tertib? Tertib itu artinya berurutan. Apa tertib itu? Berurutan. Jadi harus berurutan. Tidak boleh setelahnya surat Al-Fatihah baca surat pendek langsung sujud. Sudah sujud langsung ruku. Sudah ruku langsung tahiyat. Ya. Jadi harus berurutan. Itu namanya apa? Tertib itu artinya apa? Berurutan. Bukan berurutan. Berurutan. Ya, jadi urutannya dari 1, 2, 3 sampai dengan 13. Ya. Itu adalah tertib. Itu ya yang disebut dengan rukun sholat. Nah, yang disebut rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan di dalam sholat. Jadi harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Ya, makanya harus belajar dengan baik. Nah, itulah yang disebut dengan rukun sholat. Nah, ketika sholat itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada hadisnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang artinya sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Jadi harus sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Sholat sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Ya, itu anak-anak ya tentang rukun sholat, sehingga kita menjadi tahu pelaksanaan ibadah sholat dengan baik. Dipraktekkan ya, biar kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya anak-anak, kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika as'adu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.